pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim atau pasangan calon. Ya. Kurang duit apa gimana Pak? Iya. Sehingga dengan forum ini kami sampaikan Insya Allah di dalam Perbawaslu belum diatur pola untuk menyelesaikan suatu masalah pelanggaran. Dan bagi menyampaikan aspirasi ya silakan coblos hak Anda. Welcome Azlan Saga Channel. Subscribe now. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Untung Stajah. Bukan berjumpa lagi, tapi pertama kali berjumpa dengan saya di podcast kali ini, podcast Kita Palingga. Dan untuk bintang tamu ataupun narasumber yang pertama dari kami ini adalah orang yang sangat menjadi media center atau panitia di Pilbub Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. Nah, teman-teman semuanya, di depan kita sudah ada 3 orang yang sangat luar biasa yang akan mengenalkan dirinya masing-masing. Tapi sebelum itu, dikarenakan kami sudah steril, sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer dan segala macamnya, kami lepas masker. Silakan Pak. Lomeh, kamu tahan dulu. Oke. Di depan kita semua ada 3 orang guru. Nah, tiga-tiganya guru, tiga-tiganya pernah mengajar. Di belakang juga semua murid-murid dia. Di belakangnya ada beberapa orang, sekitar 200 orang. Oke, kita perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung dulu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safudin. Sekarang saya dicek oleh Posko Kabupaten Rokan Hilir untuk menjadi Panwaslu Kecamatan Kapas bersama 3 sahabat saya yang visioner. Mudah-mudahan kami nanti bekerja dalam pengawasan dalam grup ini akan menjadi motivasi kami untuk meningkatkan bagaimana masyarakat khususnya Kapas dapat berpartisipasi dalam keputusan pada tahun ini, baik pada tanggal 16 Desember tahun 2020. Oke. Jadi Pak Lubis ini selain dia seorang komisioner dari Panwaslu Kecamatan Pasir Lemo Kapas, dia juga seorang guru di sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Pasir Lemo Kapas. Benar Pak ya? Oke. Nanti kita akan tanya lebih lanjut tentang pribadi beliau. Kita beralih ke sebelah kiri saya, orang yang mungkin termuda, mungkin ya, mungkin, atau mungkin yang di tengah, badannya togap. Oke, silakan. Yang saya kenal dengan Ustaz Haryanto, perkenalkan dirinya. Haryanto SS, SPDI, Divisi Hukum Penanganan dan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Jadi jangan coba-coba melanggar aturan Perbawaslu atau PKPU, akan ketemu dengan saya. Nah, jadi buat seluruh tim sukses di sana atau calon bupati dan calon wakil bupati, kita jaga sama-sama timnya, jangan sampai ada yang melanggar peraturan. Jika ada yang melanggar peraturan, akan bertemu dengan Bapak ini, khusus di area Kecamatan Pasir Lemo Kapas. Nah, ini nih. Ini yang di tengah ini adalah orang yang pertama kali memotivasi saya untuk show up atau go berani berbicara di depan publik. Tapi nanti kita bicara masalah itu, kita silahkan dulu dia untuk perkenalkan diri. Silahkan. Oke, nama saya Muhammad Zain. Di sini kami bertiga sudah dipercayai sebagai Panwaslu Kecamatan Pasir Lemo Kapas dan berbagai divisi. Kalau saya divisi SDMO, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Informasi. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh sahabat-sahabat sebagai Ketua Panwasjam. Harapan kami kepada masyarakat, yuk kita nanti menuju ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 rame-rame menyampaikan aspirasi ya, silakan coblos hak Anda, sampaikan hak Anda di dalam TPS sesuai dengan DPT yang sudah ditentukan. Siap. Nah, jadi beliau adalah ustadz, guru kita semua. Mungkin teman-teman yang nonton pernah diajar
atau dididik oleh beliau di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Pertama kali saya bertemu dengan beliau, tahunnya saya lupa, itu kelas 1 MTS. Dia yang mengajari saya pertama kali bahasa Inggris. Dia juga yang memaksa saya pertama kali untuk show up, go di depan publik, di depan kelas untuk berbicara, walaupun Luti menggelota. Dan sampai saat ini saya masih berpegang teguh saya bisa, walaupun beliau sudah tidak mengajar di sekolah itu lagi, tapi beliau tetap guru. Nah, oke. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang have fun dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan inti. Nah, ingat, saya bukan pewawancara yang pro, ya kan? Saya baru, walaupun pernah dulu ikut wawancara. Untuk bapak-bapak bertiga ini, kita tahu seluruh teman-teman atau kawan-kawan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, khususnya senior-senior, pasti ada banyak tuh yang mendaftar ataupun yang ikut untuk seleksi menjadi anggota Bawaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas yang diadakan atau yang dijaring di kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, kalau kami boleh tahu tuh berapa orang waktu kemarin itu dari kecamatan kita, putra putri, kalau ada putri nggak? Ada ibu-ibu nggak? Ada ibu-ibu, ternyata ada ibu-ibu dari kecamatan kita. Berapa putra putri yang ikut berlomba atau yang berantusias untuk menjadi anggota Bawaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas pada saat itu? Masih ingat nggak kira-kira? Dari seluruhnya berjumlah 26 orang. Oke, 26. Saya ada 2 Serikandi yang alhamdulillah tidak lulus. Alhamdulillah masih belum ada kesempatan. Nggak tahu nanti, ya kan? Kalau mereka lulus kami nggak di sini. Masalah. Nah, jadi yang dari 26 dari 26 putra putri terbaik yang mendaftar di kabupaten untuk menjadi Bawaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang lulus 3. Yang lulus 3 orang, inilah orang-orang yang 3 itu. Jadi kira-kira ada kesulitan apa kemarin ketika diwawancara, seleksi berkas kah, seleksi ujian tertulis kah, passion grade yang lain kah, atau di mana ada temuan yang sama kah, atau berbeda pertanyaan kira-kira? Kesulitan pasti ada. Kesulitan pasti ada ketika menjawab persoalan-persoalan yang sudah disajikan oleh panitia penerimaan Panwascam di Kabupaten Bangkalir. Di antaranya soal-soal yang sulit itu ya seperti melaksanakan ujian IT. Oh, ujian IT. Melaksanakan ujian IT. Kami, guys. Kemudian setelah kami dinyatakan lulus mengikuti ujian IT, baru kami masuk tahap berikutnya ujian wawancara. Oke. Ya, dengan bermacam pertanyaan, begitu banyak sesar-sesar pertanyaan, baik itu masuk sempat gemetar Sempat bergoyang juga ternyata. karena di sana kami komisioner yang menguji kami begitu serius. Ya. Karena wajar, karena dalam kompetisi ini tidak ada main-main. Untuk merekrut Panwascam itu harus betul-betul sesuai dengan kemampuannya yang diatur dalam Perbawaslu. Ya. Oke. Jadi dari sekian banyak pertanyaan, mungkin dari Panipahan atau dari Pasir Limau Kapas pergi ke kabupaten, ke Bagan Sapiapi, pernah nggak terpikir oleh bapak-bapak sekalian, wah aku bakal lulus nih, Pernah nggak? Ada nggak seperti itu dari ketiga-tiganya ini? Saya pikir kalau masalah kesulitan soal-soal itu relatif, tapi yang jelas saya bertiga loh orang yang siap. Kami telah mempersiapkan semua itu. Artinya ketika kita mulai maju ke depan, kita surut berpantang. Tapi kalau nggak salah saya, menurut penelitian saya yang ala kadarnya ini, Pak Haryanto ini juga pernah ikut tes selain Bawaslu. Apa benar itu, Pak? Jadi ada Panwaslu kecamatan, Ya. kecamatan, yang kedua Bawaslu tingkat kabupaten. Nah, Memang benar, kami ada berapa? 4 orang dari Palika yang maju ke untuk Bawaslu kabupaten. level Bawaslu. Dan alhamdulillah kembali saya nggak lulus kembali, makanya di Panwaslu kecamatan. Oke, ternyata Pak Haryanto pernah untuk melangkah satu langkah di atas tangga dari kecamatan ke kabupaten, ternyata belum rezeki, dan alhamdulillah. Nah, dengar dari ucapan Ustaz Haryanto tadi, ketika kita mendapat musibah atau tidak sedang beruntung, pasti astagfirullah, innalillah. Nah, kalau beliau tidak
levelnya sudah di atas kita semua rata-rata. Ya kita katakan. Setiap apapun yang kurang, setiap apapun yang kita alami, walaupun itu kurang baik menurut kita, tapi selalu ucapkan alhamdulillah. Baik menurut Allah. Selalu baik menurut Allah. Nah, kira-kira Ustadz Haryanto ini sebelum tahun 2019 menjadi 2019 ya SK-nya ya. 2019 menjadi Panwaslu Kecamatan Pasedon Kapas. Sebelumnya di pemilu juga sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Pasedon Kapas. Nah, dari yang dua nanti saya kasih pertanyaan ya. Untuk Pak Haryanto, dari pengalaman sebelumnya dan sekarang ini, apakah ada kira-kira pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim atau pasangan calon yang sudah terdeteksi dari yang sebelumnya sampai saat ini? Apakah sama aja pelanggarannya? Jadi kalau pola-pola pelanggaran itu polanya masih sama. Cuman inilah fungsinya kami Badan Pengawas Pemilu Kecamatan. Kami melakukan dua metode. Yang pertama pencegahan dan yang kedua itu penindakan. Jadi ketika potensi pelanggaran itu ada, kami sudah bisa mendeteksinya, kami lakukan pencegahan sehingga tidak terjadi pelanggaran tersebut. Kalau ditanya apa contoh-contoh pelanggarannya, itu sifatnya apa ya? Klise. Mereka menunggu silap dari Panwaslu dan akhirnya pelanggaran itu bisa terjadi. Contoh gampang misalnya mereka berusaha mempengaruhi orang lain menggunakan jabatannya, menggunakan kekuasaannya, dan itu segera kita deteksi dan kita bisa cegah. Jadi ada dua metode. Yang pertama sebelum ketika mendeteksi adanya calon-calon pelanggaran, ya, yang potensi pelanggaran, maka yang pertama kali itu pencegahan. Nah, untuk Panwaslu Kecamatan Pasedon Kapas tahun ini, untuk tingkat pencegahan itu siapa yang turun? Divisi siapa? Kalau divisi pencegahan itu Pak Sabrina Lubis. Pak Sabrina Lubis. Nah, itu pun kita kolektif, tidak ada. Ketika pencegahan itu dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, itu siapa lagi yang turun? Pola kerjanya itu maka kami membuat kajian bertiga dan kita adakan pleno, kami konsultasikan ke pihak yang lebih tinggi yaitu Bawaslu Kabupaten Ilir. Maka kami keluarkan kajian rekomendasi melalui apa? Sebelumnya kita klarifikasi dulu yang bersangkutan. Oke. Karena pelanggaran itu masih sifatnya kan potensi dan dugaan. Ya. Ingat guys, klarifikasi terlebih dahulu. Iya. Klarifikasi. Seperti yang dilakukan pada saya pada tahun 2000. Sudah. Itu yang lama. Yang dua ini belum tahu kemarin. Nah, kita beralih ke Pak Zen, Ustadz Zen, Muhammad Zen. Pak Zen ini sempat kemarin hilang komunikasi dan kontak dengan saya beberapa tahun dan merajut kembali ketika kami satu divisi atau satu tim dalam melaksanakan kegiatan tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad di Kecamatan Pasedon Kapas. Benar ya? Ustadz Zen ini kemarin posisinya di mana tuh waktu di panitia dulu Pak saya? Wakil sekretaris ya, Pak? Wakil sekretaris panitia tabligh akbar Ustadz Abdul Somad LCMA pada saat itu. Sekarang sudah doktor, alhamdulillah. Nah, untuk Pak Zen, ini lain pertanyaan Ustadz. Nah, untuk Pak Zen, melihat perkembangan remaja atau pemilih-pemilih pemula yang ada di Kecamatan Pasedon Kapas, seberapa antusiasnya mereka? Kalau dari pengamat kami dari sini, Karena kami pernah lihat, saya potong, karena Pak, kami pernah melihat di sini ada pelatihan untuk pemilih pemula. ya. Pernah kan? Nah, seberapa antusias mereka kira-kira Ustaz? Kalau hasil dari acara yang sudah kami lakukan, alhamdulillah mereka sangat antusias sekali. Karena begini, mereka ingin tahu pemimpin yang sebenarnya itu bagaimana karakternya. Mereka ingin pemimpin itu betul-betul peduli setelah terpilih, pedulilah kepada janji-janjinya, kemudian pedulilah kepada pembangunan-pembangunan baik itu infrastruktur maupun bidang perekonomian maupun di bidang aspek lainnya. Jadi dengan kata lain, antusias pemilih pemula tahun ini lebih antusias karena mereka sudah paham, sudah melek dengan yang namanya kepemimpinan
Walaupun kalau nggak salah saya kemarin saya melihat masih baju SMA ya yang datang sini ya, rata-rata masih baju Iya. SMA. Dan mereka sudah mencapai umur 17, Iya. walaupun belum punya KTP. Ya. Jadi walaupun Anda belum punya KTP, umur kamu sudah 17, silahkan melapor agar dapat hak pilih dan bisa mencoblos di TPS nanti. Ingat, tanggal 9 Desember 2020. Sama-sama kita gunakan hak pilih kita. Oke, Ustaz, selanjutnya. Agak paneh memang, tapi wah cahaya dulu, lanjut, nyosol aku minta tadi. Jadi untuk Pak Zen, kira-kira ini kan Ustaz sebagai ketua. Ya. Nah, sebelumnya saya mendapat info bahwasanya Ustaz juga pernah ikut menjadi Panwaslu sebelum ini. Ya. Pernah, Ustaz? Pernah. Tahun berapa ya, Ustaz? Sebelumnya pernah ikut tahun 2000, pengalaman pertama 2011. Itu Bawaslu Panwaslu juga? Enggak, itu ya Panwas PK namanya PPL 3 Desa 2011. Kemudian Oke. masuk 2013, 14 dan sampai 15. PPL. Bukan kecamatan Panwas Cam. Yang pertama kali PPL. Pertama kali. Yang pertama kalinya Pak Zen ini sebelum menjadi ketua Panwaslu Kecamatan Pasir Kapas pertama kali tahun 2013. Ya. Tahun 2013. Panwas Cam 2013 kalau tidak salah. 2012. PPL yang pertama kali? 2011. Yes. Pemilihan bupati pertama yaitu Pak Anas Makmur. Ya. Sebelum sekarang menjadi ketua Panwaslu pernah sempat menjabat sebagai PPL Desa. PPL Desa. Yang sekarang disebut PKD kalau nggak salah. PKD. Ya, PKD. Tahu betul sejarah kita nih. Iya. Kemudian ada lagi sebelumnya pernah menjadi KPPS. KPPS juga pernah, oke, menjadi panitia. Ya, anggota KPPS. Ketua Irigasi, nah. Ketua STM mungkin ya, ketua STM kebetulan di rumah dia ada musola. Jadi Zak, PPL dulu atau KPPS dulu? KPPS dulu. KPPS dulu. KPPS baru masuk ke PPL. PPL, oke. Ternyata Panwasnya di tiga desa. Menjadi ketua Panwaslu di Palika. udah iya pengalamannya udah banyak, seluk-beluk dari panitia penyelenggara juga sudah paham kayak ini. Karena Sama. apa? Karena menjadi panitia penyelenggara itu mau PPS, KPPS itu luar biasa loh, apalagi PPK. Aduh, ampun, nanti teman-teman PPK siap-siap. Kami akan datang. Oke. Dari sebelum menjadi ketua Panwaslu Kecamatan Pasir Kapas, Ustaz merintis di KPPS. Setelah KPPS baru masuk PPL yang sekarang namanya PKD. Oke. Setelah itu Ustaz, dari sekian pengalaman Ustaz sampai sekarang, kenapa tahun semalam itu nggak masuk? Emang karena terbentur dari peraturan apa gimana? Alhamdulillah memang belum rezeki. Oh, ternyata kalah saing. Bahasa Memang kasarnya, belum rezeki. bahasa kasarnya Ustaz Zen ini dari tahun 2013 itu udah mencoba. Dan ternyata kalah saing. Ya, tahun 2016-17. Berarti Ya. oh, Tiga. oke. Biasa, setiap perjuangan pasti ada rintangan. Sebelum tahun ini Pak Zen rival atau dengan kata lain bersaingan dengan Ustaz Haryanto untuk mendapat jabatan lah bisa dibilang ya. Waktu atau itu 2016-17, Iya. kami bertiga masih bertarung. Mas Sama-sama Oke. berkompetisi. Oke. Ya. Tapi alhamdulillah kami berdua tidak lulus. Alhamdulillah yang berdua lulus. Dan kita lihat teman-teman semua ya. Ketika mereka bersaing, pada saat itu saya yakin mereka pasti berpikiran aku lulus. Tapi lihat, dari mereka bersaing itu cuma 3 ya. Padahal kemarin itu masih banyak ya. Masih banyak. Dari mereka bertiga, 1 yang alhamdulillah lulus dan alhamdulillah 2 yang lulus. Tapi kita lihat sekarang tahun 2019 mereka mendapatkan SK dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. 3-tiganya lulus. Kenapa Anda tidak lulus, Pak? Biar mereka bisa mengejek gitu maksudnya. Ya karena memang nggak bisa disaingi. Siap. Enggak, artinya saya masuk ke Panwaslu ini resiko besar saya jalani. Yang Siap. pertama saya siap diberhentikan jadi guru dan saya jadi guru diberhentikan dalam hal ini nggak masalah. Nah, itu saya fokus dalam hal ini. itu yang mau saya pertanyakan karena sepengetahuan saya Pak Lubis ini, saya manggil Pak Lubis saya Pak ya. Pak Lubis ini adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Pasir Kapas. Guru apa? Banyak. Guru olahraga, saya kira guru olahraga soalnya fisiknya oke gitu kan dan kulitnya lumayan
eksotik gitu kan, sering main bola di luar. Saya pikir itu Kan ternyata olahraga, guru ekonomi. guru ekonomi. Dua guru Enggak, ekonomi aja. ekonomi aja. Di kelas berapa Ustaz? Kelas 10. Kelas kelas 10 kelas berapa? Kelas 10. Kelas 2. Kelas satu. Kelas 1. Sorry teman-teman. Maaf. Maaf. Oke. Karena Ustadz Lubis ini Pak Lubis ini seorang guru di SMA Negeri SMA Negeri 1 Pasir Lima Kapas, guru ekonomi kelas 10 dan masih mengajar. Masih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa mau masih mengajar? Ya mungkin sesuai dengan niat ya. Kurang duit apa gimana Pak? Niat. Niat kenapa? Karena pas saya jadi cari guru itu program ini masih baru dibuka. Oh, oke. Tanggal 2004 dan sekolah negeri belum ada masa itu. Jadi kita punya niat dan tekad bagaimana ada berdiri sekolah negeri di Palikai. Oh, waktu Ya. kemarin masih persiapan. Persiapan negeri. Masih Jadi kami SMA dengan persiapan. kawan Iya. coba untuk membuka terobosan. Alhamdulillah tahun 2007 sekolah negeri 1 Kapas berdiri di kampung kita. Alhamdulillah. Berarti Pak Lubis ini orangnya yang tidak melupakan, tidak berbahasanya seperti ini. Tidak lupa kacang lupa gimana sih? Tidak seperti kacang lupa kulitnya gitu. Walaupun sudah mendapat dan sudah menduduki posisi sebagai anggota di Panwaslu Kecamatan Pasir Lima Kapas, tapi tetap ingin mengajar karena ilmu-ilmu itu insya Allah menjadi pahala jariah ya Ustaz ya Pak ya. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan besar sekarang, Anda kenapa keluar dari guru? Saya bukan keluar dari guru, Pak. Tapi dikeluarkan. Enggak, itu pilihan. Oke, Saya jangan bela. saya bersyukur. Ya. Saya lebih konsentrasi bekerja sebagai pengawas pemilu di sini. Di situ adalah hikmahnya. Tapi kami tadi datang, Pak Haryanto ada? Enggak, di rumah. Udah berapa lama? Setengah jam mandi. Saya yakin Anda tidak mandi. Sudah sampai rank berapa PUBG Anda sekarang? ini orang yang aktif di PUBG, game mobile. Kalau di game mobile, di media sosial saya paling aktif karena kenapa? Kita bisa refresh. Oke. Banyak tugas segala macam kita lemparkan ke PUBG, tembak selesai semuanya. Tapi Jadi untuk pemuda-pemuda milenial, ayo gabung di PUBG saya. bisa habis ini kita main game bareng, kita akan bikin Fokus. kita akan bikin playlist game. Oke, kita kembali ke Pak Lubis. Nah, Pak Lubis kemarin kami dapat mungkin riset saya yang kurang karena buru-buru. Pak Lubis ini Pak? Apa sih dalam bahasa apa ya? Sang sekretanya. Bukan sekerta. Bahasa daerah. Dinaikkan ya, karena ada yang apa? PAW. PAW ya, PAW. Oh, iya. Pergantian waktu. Pergantian antar waktu itu gimana ceritanya Pak? Bisa dijelaskan? Oh ya, saya jelaskan. Sebelumnya juga saya pernah jadi Panwaslu Iya. Kecamatan. Oke. 2015. Ya, bersama Pak Zen, itu Pak Sanusi. Sebelum masuk Pak Haryanto. Pak Rian masuk, ya kan? Berarti ini kakak pertama. Jadi kami ini senior. sudah 2 kali menjabat jadi Panwaslu Kecamatan. Jadi kemarin itu pada tes kemarin ada salah satu teman kita yang mungkin tertarik masalah partai politik ya. Terbentur karena peraturan. Oke. Maka kita visi mbah beliau, maka beliau diawikan ya buat kita naik sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Berarti kemarin posisi Bapak sebelum dinaikkan itu posisi nomor berapa? 4. Ya nomor 4. Nomor 4. Karena yang diambil cuma 3 gitu kan. Karena yang diambil cuma 3, Pak Lubis ini posisinya nomor 4. Jadi alhamdulillah naik Pak ya sekarang ya. Alhamdulillah, enak. Kalau enggak ya mungkin enggak juga jadi. enggak jadi juga ya. Mungkin bisa coba. Iya. Jadi kalau ini kan sekarang lulus nih. Pemilihan bupati Kabupaten Rokan Hilir, pemilihan bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Rokan Hilir lulus. Nanti di tahun berikutnya kan ada pemilihan calon gubernur. Ya, Apakah Bawaslu membuka peluang lagi untuk kecamatan, Panwaslu kecamatan, atau tetap orang-orang ini aja yang dipakai kira-kira? Akan dijadikan apa? Akan dibuat lagi perekrutan baru. Jadi mekanisme perekrutan calon Panwaslu ini sifatnya kan ad hoc. Ketika kami selesai tugas kami pada bulan 2 mungkin ya. Oh, bulan 2 2021. 2021 maka kami selesai tugasnya, dibubarkan, maka dibentuk baru lagi. Oh. Saingan lagi bertiga ini lagi. Berarti masih bisa ikut lagi. Masih bisa ikut lagi. Dengan forum ini kami sampaikan. Insya Allah di dalam Perbawaslu belum Mohon diatur bagi seluruh yang periodisasi. mendengar ini, kami bertiga pada tahun 2003 masih duduk
untuk di 2023. 2023. masih ikut lagi. 2023. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, Hubungannya subscribe gimana? Polling Polling SMS sebanyak-banyaknya ke Bawaslu. Kabupaten Rokan Hilir. Kalau admin Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, kita sering polling. Karena ada banyak pertanyaan buat teman-teman di sana atau bapak-bapak senior di sana. Nah, kan ada rencana mau naik di tahun 2023 tetap di Panwaslu atau mau naik ngetes di Bawaslu atau Bawaslu tetap di sana? Satu dulu. Oke, kalau yang namanya kemauan pasti ingin lebih. Pasti tetap ada. Ya, Iya. tapi ya mungkin kita coba dulu di tingkat Bawaslu dulu, kabupaten. Kalau nanti Allah mengizinkan, insya Allah ya kita akan ikut bersaing di Bawaslu kabupaten. Oke, berarti Pak Lubis akan tetap ngetes untuk naik satu tangga di atas. Kalau lulus alhamdulillah, lulus juga alhamdulillah kita coba di kecamatan. Kalau untuk Pak Zen, Ya mungkin sama jawabannya. mungkin sama. Ya. Oke. Kita tengok-tengok dulu di sana. Tengok dulu. Ya, kita Pantau-pantau pantau dulu ya. Apakah masih ada di sana rezeki kita yang tersisihkan? Iya, siap. Kira yang memungkinkan, insya Allah kita akan coba. Tapi yakin dalam diri Insya Allah. bisa. Insya Allah. Karena awalnya tetap niat guys, tetap niat. Kalau ternyata tahu ini wataknya berjuang dan berjuang. Saya sedih. Andai kata sahabat saya dua-dua, masa ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang ngurusin kecamatan Pasir Kabupaten. Ini lagi narasi selanjutnya ini. PKD kita. PKD dan sekre kan juga. Iya. Kalau Mungkin saya pribadi- sahabat-sahabat ini bisa juga. Kalau kita memantau aja teman. Tapi begini, Kita mantau aja. kalau sekiranya sahabat siapa namanya saudara Untung Iya. siap menggantikan saya di sini, maka dukung saya sampai ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Karena memang ada Ustaz, karena memang ada. Saya berniat, tapi cuma niat aja. Prosesnya belum dan usaha belum. Saya pengen menjadi Panwaslu kecamatan. Perlu diketahui publik bahwasanya beliau adalah anggota PPS di Kecamatan Pasir Kapas. Jadi kita juga dukung beliau agar mengganti kedudukan kami dan doakan kami bisa naik ke atas. Amin. Amin. Jadi buat teman-teman di sana, buat senior-senior yang nonton, tahun 2023 akan mereka bertiga ini akan tetap melaju dan akan tetap bersaing dengan teman-teman yang di luar sana sebagai Panwaslu Kecamatan Pasir Kapas apabila tidak lulus di kabupaten. Benar nggak? Ya. Nggak boleh begitu. Kalau kita berdoa harus lulus. Ya. Harus lulus. Berbaik sangka sama Allah. Berbaik sangka. Iya. Itu kodenya guys. Berbaik sangka. Bersama. Oke guys. Apa Golah lah iya, kalau minta rezeki jangan tanggung-tanggung kan, Pak. Iya, minta rezeki jangan tanggung-tanggung. Oke, baik. Apanya? Nah, jadi sekarang alhamdulillah bapak-bapak sekalian sudah lulus dan sudah bekerja selama berapa bulan? Dari SK yang dikeluarkan? 6 bulan ya. 6 bulan. Ya. Kurang lebih 6 bulan. Totalnya sampai bulan 2 2021. Ya. Berarti sama kami kalah sebulan lah kami ya. Ya, kami kalah sebulan dan gaji kalah berbulan-bulan. Insya Allah ada. Tolong teman-teman KPU, Tinggal berbulan-bulan. saya biasa mewakili teman-teman KPU. Terima kasih sudah memperpanjang. Terima kasih sudah meluluskan saya. Halo KPU. Salam awas. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang nggak seberapa inti sebenarnya agar teman-teman di luar sana tahu ya. Visi misi atau program kerja dari Panwaslu Kecamatan Pasir Kapas. Tolong dijabarkan agar teman-teman di luar sana bisa paham. Siapa yang menjabarkan? Oke, kami kira terkait masalah visi dan misi Panwas itu sudah diatur oleh Perbawaslu. Di antaranya visinya mewujudkan Panwaslu terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas. Dan misinya membangun lembaga pengawas kuat mandiri, solid, terstruktur dan sistematis, melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pengawasan. Saya kira cukup. Itulah yang sudah diaturkan di dalam Perbawaslu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Lubis, Pak Rianto, atau memang itu sudah menjadi aturan baku ya? Ya, baku. Visi misi baku dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Oke, baik. Kita masuk ke yang kedua. Bawaslu Indonesia. Bawaslu RI maksud saya. Oke. Yang diteruskan ke bawah gitu kan. Nah, apa rencana kepengawasan dari Panwaslu dalam pengawasan pilkada dalam keadaan pandemi seperti ini? Ya, kita tahu pandemi sekarang ini memporak-porandakan dalam artian menghambat semua aktivitas kita termasuk dalam perekonomian, terutama bisnis ya.
apa kira-kira pengawasan yang akan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasir Lemo Kapas yang pada saat ini saya pribadi pernah membaca di headline di salah satu TV yaitu TV One juga bahwasanya per TPS akan dibatasi jumlah pemilihnya. Apakah itu jadi apa gimana? Itu diatur dari KPU. Itu diatur oleh PKPU. PKPU, Ya, oh, orang KPU yang mengatur terkait tentang berapa jumlah per TPS. DPT per TPS itu. Kami hanya melaksanakan regulasi-regulasi yang ada seperti undang-undang, Bawaslu, PKPU terkait tentang pengawasan. Itu bukan sebuah rencana, tapi memang tahapan kami. Begitu nanti disetujui dan sudah disepakati, masing-masing paslon sudah dibentuk dan sudah disahkan oleh KPU, maka apapun bentuk kegiatan mereka dan tahapan-tahapan dibarengi dengan tahapan-tahapan yang ada, itulah objek pengawasan kami sampai ke tahapan-tahapan berikutnya. Oke, dengan kata lain, Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan Pasir Lemo Kapas ini hanya mengawasi setiap tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh KPU. Iya, bukan KPU saja. Pokoknya yang berdasarkan regulasi baik itu undang-undang, Bawaslu, PKPU, itu adalah wadah kami. Dari sekian lama pengalaman dan kita tanya lagi dari sekian lama pengalaman dan sekian bulan setelah SK dikeluarkan ini, jelaskan pada kami sampai saat ini detail-detail pelanggaran apa yang sudah ditemukan. Kayaknya saya lihat ada, ya kan? Pelanggaran apa yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasir Lemo Kapas dan bagaimana cara menindaklanjutinya? Atau Pelanggaran Panwaslu. pelanggaran yang ditemukan? Bahaya. Pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu. Kembali lagi dari pernyataan kami, potensi pelanggaran itu ada. Jadi di divisi penindakan dan pencegahan itu kami punya pola untuk menyelesaikan suatu masalah pelanggaran. Dan bagi kami belum bisa dikatakan pelanggaran apabila belum ada kajian tentang pelanggaran itu sendiri. Jadi masih dugaan pelanggaran. Kalau misalnya kita sampaikan contoh, memang agak polemik lah sedikit tentang penerapan PKPU 13 tahun 2020 tentang COVID, kampanye di dalam kondisi COVID, Kampanye di dalam masa pandemi. Iya, masa pandemi. Di antaranya social distancing, menggunakan masker dan jumlah peserta kampanye berjumlah 50 orang. Dan memang ini juga kami sampaikan, kami selalu terlibat seperti apalah terjadi gesekan lah di lapangan. Tapi alhamdulillah dikarenakan backup dari kepolisian yang termaktub dalam maklumat Kapolri, jadi kerja kami ini bersinergi dengan pihak kepolisian dan kami bisa sama-sama mencegah hal tersebut. Jadi simpel saja, ketika kami lihat ada jumlah yang lebih dari 50 orang, maka SOP apa kita bilang ya, SOP-nya kami beri teguran lisan. Ya. Selanjutnya apabila tidak diindahkan, maka kami lakukan langsung surat teguran bersifat tertulis. Dan itulah yang disebut dengan temuan pelanggaran. Jadi sejauh ini sifatnya masih bisa dicegah, Pak ya. Dalam artian diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada kekeluargaan. Sebelum Kalau kekeluargaan nanti setiap yang melanggar keluarga saya saya eksekusi gitu kan. Oh gitu. Jadi begini Pak, sebelum terjadi sesuatu hal yang bentuk pelanggaran, kami melakukan preventif gitu, pencegahan. Jadi kalau misalnya mungkin beliau minta contoh itu apa sih pelanggaran gitu. Sebetulnya belum pelanggaran. Contoh begini, ada spanduk-spanduk yang dipasang di Palika ini yang kami turunkan semuanya itu. Dan sebelumnya kami surati baik di pihak UPK unsur pimpinan kecamatan dan hari ini camat dan tim sukses sendiri untuk menurunkan sendiri spanduk tersebut. Tapi pada faktanya ketika regulasi itu ditetapkan, spanduk yang tidak ada standar KPU itu wajib diturunkan. Tidak diturunkan ya terpaksa lah dengan berat hati kamilah yang menurunkan semua. Itu dia melakukan eksekusi. Jadi timbul pertanyaan, berarti belum timelinenya untuk memasang alat peraga kampanye. Sudah. Timingnya sudah. Ya. Tetapi yang dipasang adalah produk KPU atau 200% dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU. Oh, berarti boleh dipasang apabila
standar itu ya. sudah lulus dari KPU. Iya, betul. Ada desain yang diajukan dari pihak paslon atau pemilunya dan itu disahkan oleh KPU dan itu boleh dipasang pada hari ini. Dan Oke. sudah banyak beredar di Kecamatan Pasir Kapas. Jadi kemarin tuh tanggal berapa mulai alat peraga kampanye ini boleh dipasang? Tanggal 26 Atau ya. ya. Tanggal 26 Oktober. Iya, tanggal 26. Tanggal 26 Oktober alat peraga kampanye baru boleh pasang. Jadi sebelum itu Sebelumnya itu citra diri mereka memasang tidak ada nomor ya. Tidak ada Nomor urut. sebagai alat peraga sosialisasi untuk memperkenalkan diri. itu masih boleh. Boleh. Tanpa Waktu itu sebelum masuk tahap kampanye. Sebelum masuk tanggal 26 Oktober. Ya. Oke. Nah, ketika setelah tanggal 26 Oktober sampai sekarang ini, ketika salah satu kita anggaplah salah satu pasangan calon itu timnya memasang alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk dan lain sebagainya, dan dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah itu suatu tindakan pidana Ya. atau gimana cara Panwaslu dan pihak kepolisian untuk mencegah, bukan lagi mencegah, Jika dirusak dengan sengaja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu pasal 280 ayat 1 itu tentang merusak APK itu ada pidananya, ada sanksinya. Berarti Maksimal itu 2 tahun, dendanya maksimal 24 juta. Berarti kalau ada yang ketahuan Ya, dan setelah diklarifikasi memang betul dia, ya, bukan ke Panwaslu lagi ya, Ya. melainkan langsung ke pihak kepolisian. Begitu. Jadi gini, sistem kerja dari Panwaslu dan Bawaslu ini. Yang pertama kami membuat kajian Ya. dan selanjutnya rekomendasi. Ya, rekomendasi. Ketika memang rekomendasi kami itu dinyatakan fit atau Fit. penuh Lengkap. di formil dan material, itu diserahkan ke Gakumdu namanya. Ada Gakumdu 3 kabupaten. Nah, disitulah eksekusi yang seperti ketua tadi sampaikan. Gakumdu itu di situ kejaksaan, kepolisian dengan Bawaslu. Begitu dia sistem Gakumdu itu sistem penegakan hukum terpadu. Oke. Dari keterangan yang barusan diterangkan oleh teman-teman atau bapak-bapak dari Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas, mereka mengeluarkan data, undang-undang dan sebagainya. Tentu teman-teman di luar sana tahu, kita semua tahu seberapa sulitnya mereka waktu wawancara kemarin. Nah, jadi sekarang hafal-hafal lah kalau kalian ingin menjadi Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas. Aku aja koneng tak beri kau tadi itu, tapi yuk aja dicopet selesai. Kau panen. Oke Pak, sebelum kita akhiri video yang singkat ini, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton terkait pilkada nanti satu persatu, silakan. Oke, harapan kami kepada masyarakat pertama, yuk kita bersama-sama menyukseskan pemilihan bupati tahun 2020 ini. Insya Allah akan kita laksanakan pemilihan itu di tanggal 9 Desember 2020. Kita gunakan hak kita gunakan sesuai, jangan mudah terpengaruh oleh money politik yang bentuknya black campaign atau lain sebagainya. Jika ditemukan pelanggaran, mohon hubungi kami kantor Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas sesuai yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas itu ada 8 kepenghuluan, 1 di antara kelurahan. Insya Allah kami siap menerima laporan saudara-saudara jika itu lengkap sesuai dengan persyaratan syaratnya, syarat formil maupun materialnya. Oke. Jadi teman-teman di sana, kita walaupun bukan anggota dari Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas berhak dan siap membantu teman-teman dalam pengawasan pemilu nanti. Begitu kan Pak? Ya. Pak lebih Kami tidak akan sukses tanpa kerjasama baik Anda. Sip. Oke teman-teman, jangan lupa sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di like, subscribe Azlan Saja channel. Terus kau lagi ganti nama, tenang aja. Podcast kita panitia, mantap. Oke. Subscribe Azlan Saja channel. Subscribe Azlan Saja channel. Podcast kita Palika, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.